tetapi ini pelit, cuman sak cerit, terus turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Targetback. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker kalau dari saya ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Khusus untuk akun Sen, resikonya pun lebih kecil atau lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya akan semakin menekan resiko yang lebih minim kembali ya. Khusus untuk akun Sen ini, linknya ada di kolom deskripsi. Kelebihannya, baik withdraw ataupun deposit itu gampang banget dan mudah. Hitungan menit terutama di jam kerja, kemudian dari story-nya pun panjang banget. Untuk pair-nya, forex, mayor ataupun minor itu lengkap, kripto pun juga bisa di-trade dengan menggunakan akun Sen dan masih banyak pair-pair yang lainnya ya. Kemudian dari segi fundamentalnya, fokus hari ini itu ada kepercayaan konsumen, diperkirakan sih ada penurunan, cuman ya tetap waspadai aja. Dari segi teknikalnya nanti kita akan padukan ya, cuman kalau untuk fundamental sendiri, misalkan data yang keluar adalah di bawah daripada perkiraan, tentunya akan negatif untuk indeks dolar, tetapi kalau misalkan yang keluar nanti itu di atas daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar. Untuk besok itu kosong, nggak perlu yang mesti diantisipasi ya, langsung masuk ke teknikalnya. Kita lihatin dulu dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar, kenaikannya itu ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Penurunan saat ini itu ngerites kembali di level area support 106.51. Kalau misalkan untuk malam ini, sebagai kunci terdekat berada di 106.33 ya untuk penurunannya. Kalau misalkan lewat di bawah level area tersebut, ada kecenderungan zona target yang menjadi pantau. Itu adalah level area minor, di mana ada harga 106.100 sampai dengan 106.21 maksimum adalah support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu maintain kembali di atasnya 106.51, waspadai potensial bisa aja untuk indeks dolar itu lanjut sideways, dan yang akan menjadi ring areanya misalkan terjadi sideways, batas atasnya antara 106.72 sampai dengan 106.86. Waspadai kemungkinan dari segi time frame kecilnya ada kecenderungan mungkin akan sedikit kedorong ke bawah untuk malam ini sebelum indeks dolar melanjutkan perjalanan atas ya. Jadi fokusnya pantau history low minggu yang sebelumnya, level area minor 106.200 sampai dengan 106.100 terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, pergerakan gold saat ini masih flat ya atau sideways. Ini betah banget ya, kita nggak tahu di sini ada apa. Cuman sih dari segi kenaikannya pun sebagai level kunci kemarin ya, misalkan minimal H4-nya mampu tutup di atasnya 2955 baru ada potensi arah minor. Tetapi untuk kenaikannya kemarin memang sih dia mampu membuat ATH baru, tetapi ini pelit, cuman sak cerit terus turun ke bawah. Jadi sebagai level kunci ini aman. Penutupan H4-nya pun juga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, dan hati-hati untuk hari ini ya. Zona yang mesti diantisipasi kalaupun untuk gold lanjut ke naik kembali 2942 maksimum sebagai level kunci, masih tetap 2955 ini masih belum ada perubahan. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Tiga pertama di sini adalah level area pivot 2926, 2917 dan 2907. Ini kalau misalkan gold koreksi terlebih dahulu sebelum naik ke atas. Kemudian batas pantaunya bagian bawah ada dua level area yang mesti dihati-hati, 2891 sampai dengan 2885 terlebih dahulu ya. Kalau misalkan disuruh memilih untuk planning gold saat ini ya, saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan potensial koreksi sebelum nanti cari ancang-ancang setup buy di bawah ya. Kemungkinan malam ini akan saya pantau di antara di bawahnya 2955 sampai dengan sedikit di atasnya 2942. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, penurunan lebih lanjut, kemungkinan saya akan cari setup sell di antara dua level area tersebut. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame 4-nya ternyata kok mampu tutup di atasnya 2955, secara otomatis planning sell saya nanti akan ke pending terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantau bagian atas level area minor ini masih tetap menjadi antisipasi 2965 sampai dengan 2972. Kuncinya adalah minimal H4-nya harus mampu tutup terlebih dahulu di atasnya 2955 baru ada potensi arah atas ya. Tetapi kalau misalkan aman, waspadai arah bawah, zona pantaunya hati-hati 2942, kemudian area pivot 2917, 2926 dan batas bawahnya berada di 2907. Maksimum zona pantau untuk minggu ini kalau misalkan
misalkan ada penurunan secara ekstrim, sementara adalah di antara 2885 sampai dengan 2891 terlebih dahulu ya. Untuk planning saya pribadi, saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang stop sell selama belum ada penutupan minimal H4 di atasnya 2955. Kemudian untuk Bitcoin, Bitcoin ini lumayan juga untuk penurunannya. Kalau kita lihatin dari level area SRP yang kemarin ya, yang saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya, untuk Bitcoin saat ini itu posisi harga mencapai batasan pantau over minggu ini. Ada zona yang saya blok biru bagian bawah ya. Ketika menyentuh level area tersebut itu kan ada reaksi, cuman ini masih belum selesai untuk penurunannya. Jadi hati-hati, saya tidak menyarankan untuk cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu, terkecuali berani ambil risiko, dan maksimum stop lossnya itu jangan jauh-jauh di bawahnya 86.000 ya. Ini kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya tidak merekomendasikan untuk saat ini ya, mengingat penurunannya itu mendadak kuat banget. Kemudian sebagai zona pantaunya, hati-hati, sebagai level kunci masih tetap untuk minggu ini. Meskipun ini adalah sentuhan pertama dan ada potensial reaksi ya atau koreksi dari segi time frame kecilnya, tetap waspadai 88.400 sebagai support ke 3 weekly. Support 4 weekly itu berada di 86.900. Misalkan daily close-nya kalau tidak mampu tutup di bawah level area support 4 ya, kemungkinan besok cek untuk Bitcoin sendiri itu mampu atau tidak maintain kembali di atasnya 88.400. Kalau misalkan mampu, baru kemungkinan misalkan dijadikan cari ancang-ancang setup buy. Ini kemungkinan lebih ideal daripada comot untuk saat ini ya, karena ini masih belum ada kejelasan apakah untuk penurunan hari ini itu sudah selesai atau dia lanjut false break di bawahnya support 4, baru nanti ada potensi harga kembali ke atas ya. Jadi waspadai, memang ada batasan pantau over minggu ini 88.400 sampai dengan 86.900, cuman ini masih belum selesai ya. Jadi hati-hati, di kirinya pun ketika dia break di level area history low minggu yang sebelumnya menuju support kedua, di sini kan juga ada konfirmasi penerusan harga ya atau drop base drop. Sebagai kesimpulannya untuk Bitcoin malam ini sampai dengan besok, penutupan market untuk hari ini ya, pantau mampu close di bawah level area 86.900 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, baru besok kemungkinan di sesi Asia misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, cek mampu maintain di atasnya 88.400, atau untuk harga saat ini sudah stop di sini sideways sampai dengan besok 88.400 aman. Potensial kemungkinan kalau besok mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy, tentunya sih ini lebih ideal ya. Cuman kalau untuk sekarang saya tidak merekomendasikan terlebih dahulu. Sebagai targetnya untuk besok misalkan valid 91.500, maksimum adalah di antara history low minggu yang sebelumnya 93.400-an kurang lebih. Misalkan saya gambar ya, ini khusus untuk besok, kecuali kalau misalkan malam ini ternyata break di bawahnya support 4 ya, secara otomatis planning buy ini akan tercancel ya untuk besok. Cuman saat ini masih belum bisa digunakan. Misalkan dapat harga di 88.400-an, pertanyaannya adalah dengan jarak stop loss sedikit di bawahnya 86.000, berani atau tidak. Dari segi targetnya itu support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, TP maksimum itu sedikit berada di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD penurunannya itu ketahan sebagai level kunci, itu aman, kurang lebih ada di sini 1.2606 ya, kurang lebih ya pas di level area tersebut, rejeksi harga kembali ke atas ya, dan saat ini itu sudah mencapai level area resisten pertama weekly kembali. Jadi untuk sebagai level kunci malam ini ya, history high minggu yang sebelumnya 1.2678, kalau misalkan aman tidak di break up ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah di antara dua level area yang ada di sini, mana yang valid. Nanti butuh pola pembentukan lebih lanjut ya, antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan dia mampu atau enggak break. Kalau misalkan tidak mampu ya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan sih referensi kalau menurut saya idealnya adalah cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu dengan targetnya batas bawah pivot 1.2606, maksimum adalah support pertama weekly ya. Cuman untuk kenaikan saat ini masih belum selesai ya. Waspadai batas atasnya yang akan menjadi zona pantau malam ini, history high minggu yang sebelumnya 1.2678, dan untuk resisten pertama 1.2658 saat ini. Ketika mendekati level area tersebut itu ada reaksi penurunannya, itu ketahan di history low minggu yang sebelumnya, jadi masih belum ada konfirmasi. Kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, TP pertama setidaknya di atasnya batas bawah pivot.
Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya ini juga ketahan di level area pivot 1.0453, kemudian ada kenaikan. Harga saat ini itu mampu maintain di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini sebagai level area support. Misalkan untuk hari ini Euro USD mampu bergerak di atasnya historic high di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.0505, kemungkinan dia akan nge-retest sekali lagi di level area minor yang berada di 1.0518 sampai dengan 1.0527. Tetapi misalkan sebagai historic high di minggu yang sebelumnya ternyata gagal dijebol dan ada konfirmasi pembalikan arah, misalkan mau cari ancang-ancang stop sell, tunggu terlebih dahulu harga keluar daripada zona yang saya blok hijau, baru kemungkinan referensial akan ada. Dari segi targetnya, TP pertama berada di pivot 1.0453 dan maksimum sementara sedikit berada di atasnya support pertama weekly. Untuk saat ini masih wait and see terlebih dahulu. Kesimpulannya, kalaupun dia mampu break high di minggu yang sebelumnya, kemungkinan range-nya pun terbatas. Level area minor ini yang akan menjadi target malam ini sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan aman, konfirmasi pembalikan arahnya, cari di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini support, baru referensi sell kemungkinan akan ada misalkan harga setelah keluar dari zona yang saya blok hijau. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD low di minggu yang sebelumnya sudah di break, tetapi masih belum ada konfirmasi dari segi time frame H4 ya. Body candlenya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Untuk kenaikan sendiri sudah mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly 0.6340. Misalkan untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia AUD USD lanjut kedorong ke atas, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh di antara tiga level area yang berada di pivot ya. 0.6357, 0.6367, maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 0.6377. Idealnya adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tapi cari sedekat mungkin di antara tiga level area pivot. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Misalkan untuk planning ini saya gambar, saya lebih prepare kemungkinan kalau ada harga kedorong ke atas akan saya biarkan terlebih dahulu. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah dan harga mampu keluar di zona yang saya blok abu-abu di sini, tentunya referensi sell ini akan aktif. Dari segi jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 30-an pip. Dari segi targetnya, history low di minggu yang sebelumnya 1/1 30 pip, dan untuk TP keduanya itu kurang lebih 55 pip, sedikit berada di atasnya support kedua weekly, cuman saat ini masih off terlebih dahulu. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kenaikannya di minggu ini awalnya kan berada di level area minor bagian bawah, kemudian kenaikannya itu ketahan di resisten kedua weekly ya. Dua kali sentuhan di antara 1.4273 ini ada reaksi dan harga ini kan kembali turun ke bawah, nge-retest di historic high di minggu yang sebelumnya. Kunci penurunan lebih lanjut, misalkan USD CAD mampu maintain di bawahnya 1.4230, baru ada potensi arah pivot. Tetapi kalau misalkan malam ini ataupun besok resisten pertama yang saat ini support 1.4230 aman, kemungkinan dia akan melanjutkan perjalanan ke atas yang akan menjadi next target selanjutnya kembali ke resisten kedua weekly, kemudian level area minor ini yang mesti diantisipasi atau hati-hati ya. Kurang lebihnya ada zona yang saya blok merah bagian atas, ada harga 1.4289 sampai dengan 1.4300 sebagai physical price-nya. Ini kalau misalkan USD CAD pelan-pelan lanjut ngerambat ke atas, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, cuman titik entry-nya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini kedorong ke bawah. History low minggu yang sebelumnya itu sudah di break yang berada di 0.8965. Level area minor di sini juga di break ya. Sentuhan pertama ada reaksi, sentuhan yang kedua langsung break ke bawah. Kemudian untuk malam ini sebagai level kuncinya atau sebagai penentunya berada di support 2 0.8935. Kalau misalkan tetap dijebol untuk malam ini, ada potensi kemungkinan dia akan ngambil level area minor antara support 2 sampai dengan support 3. Jatuhnya untuk level area minor itu berada di antara 0.8908 sampai dengan 0.8919 ya. Kurang lebih blok merah bagian bawah di sini. Misalkan malam ini support kedua weekly dijebol, tetapi kalau misalkan aman, idealnya adalah tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy di atasnya support 2 weekly yang akan menjadi target TP-nya 0.8980 ini TP terdekat.
kemudian TP maksimum atau TP2-nya 0,90-100an ya. Cuman ini masih belum valid, belum ada konfirmasi pembalikan arah, time frame H1-nya pun masih running. Selanjutnya adalah untuk USD Yen, kenaikannya untuk minggu ini ya, itu ketahan di batas bawah pivot kurang lebih ada di sini, 150.22 dan harga ini kan turun ke bawah kembali ya. Dia ada reaksi ketika menyentuh level area 149.22 dan posisi harga saat ini itu memang sudah mampu maintain di atasnya support pertama weekly 149.500, tetapi masih tetap hati-hati. Kunci penurunan lebih lanjut itu berada di 148.93. Kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, sebenarnya idealnya cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu sebelum nanti cari ancang-ancang setup sell kembali di atas ya. Cuman saat ini masih nge-retest kembali, ini masih belum valid 149.500, jadi waspadai 3 level area malam ini yang akan menjadi antisipasi. Yang pertama adalah 149.500, balik lagi ke 149.22, level kuncinya berada di 149.93. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area history low minggu yang sebelumnya, sebenarnya saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah nanti ya. Untuk saat ini saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.